Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pecinta ulama channel. Orang yang melihat kematian di depan mata sering digambarkan dengan pengalaman yang mirip, ingatan yang jelas akan kenangan, perasaan melayang di atas jasad mereka, atau melihat cahaya terang. Seperti apa sebenarnya saat menghadapi sakaratul maut? Meski ada banyak bukti anekdotal dari orang-orang yang memiliki pengalaman mendekati kematian, para ilmuwan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada data tentang apa yang terjadi di otak saat orang menuju fase kematian. Sebuah studi terbaru menyebutkan, sekelompok ilmuwan berhasil mengumpulkan data berkelanjutan tentang dinamika saraf otak selama sakaratul maut. Ketika seorang pasien berusia 87 tahun mengalami kejang setelah menjalani operasi karena jatuh, dokter menggunakan elektroencephalografi atau EEG untuk memantau kondisinya. Sayangnya, kondisi pasien memburuk dan meninggal saat perekaman ini berlangsung. Karena status pasien yang tidak boleh diresusitasi, dan dengan persetujuan keluarga, peristiwa tak terduga tersebut memungkinkan para ilmuwan untuk merekam aktivitas listrik otak manusia yang sekarat. Kami mengukur 900 detik aktivitas otak sekitar waktu kematian dan menetapkan fokus khusus untuk menyelidiki apa yang terjadi dalam 30 detik sebelum dan sesudah jantung berhenti berdetak, kata Ajmal Zemar, ahli bedah saraf di University of Louisville, Amerika Serikat. Tepat sebelum dan setelah jantung berhenti bekerja, kami melihat perubahan pada pita osilasi saraf tertentu, yang disebut osilasi gamma, tetapi juga pada yang lain seperti osilasi delta, theta, alfa, dan beta, sambungnya. Osilasi saraf adalah aktivitas listrik kolektif neuron yang bekerja di otak, dan lebih dikenal sebagai gelombang otak. Gelombang aktivitas listrik ini terjadi pada frekuensi yang berbeda, dan berbagai pita frekuensi telah dikaitkan dengan keadaan sadar yang berbeda. Dengan demikian, ahli saraf telah berhasil mengasosiasikan frekuensi gelombang otak yang berbeda dengan fungsi spesifik seperti pemrosesan informasi, persepsi, kesadaran dan memori selama terjaga, dan keadaan bermimpi dan meditasi. Tepat setelah pasien mengalami serangan jantung yang menyebabkan kematiannya, aktivitas otaknya mengungkapkan adanya lonjakan relatif kekuatan pita gamma yang paling banyak berinteraksi dengan gelombang alfa. Pola ini sama dengan ketika otak memunculkan ingatan. Mengingat bahwa cross-coupling antara aktivitas alfa dan gamma terlibat dalam proses kognitif dan ingatan pada subjek sehat, sangat menarik untuk berspekulasi bahwa aktivitas tersebut dapat mendukung recall of life terakhir yang mungkin terjadi dalam keadaan mendekati kematian, tulis tim peneliti. Penulis mencatat beberapa hal. Pertama, otak pasien dalam keadaan pasca trauma yang mengalami pendarahan, pembengkakan, dan kejang. Selain itu, pasien telah menerima dosis besar obat anti kejang, yang mungkin juga mempengaruhi perilaku osilasi saraf. Juga tidak ada pemindaian otak normal pada pasien ini untuk membandingkan aktivitas otaknya. Namun, para peneliti tidak dapat memiliki akses ke data tersebut pada pasien sehat yang kematiannya tidak mungkin diantisipasi. Oleh karena itu, memperoleh rekaman fase mendekati kematian hanya bisa datang dari pasien yang sudah sakit. Terlepas dari keterbatasan ini, temuan tim memang menunjukkan hubungan potensial antara gelombang otak yang diamati selama kematian dengan pengalaman fenomenologis NDE, di mana peserta menggambarkan kehidupan mereka berkedip di depan mata mereka. Apa yang kita ketahui tentang gelombang otak selama pengambilan memori menunjukkan bukti bahwa otak mungkin melalui pola aktivitas stereotip selama kematian. Para penulis juga mencatat temuan serupa dengan perubahan aktivitas saraf yang telah diamati pada hewan pengerat selama kematian. Menariknya, hasilnya konsisten dengan gagasan bahwa otak mengatur dan menjalankan respons biologis terhadap kematian yang dapat dilestarikan di seluruh spesies dengan garis keturunan evolusi yang terikat dan struktur saraf yang serupa secara luas. Meskipun meneliti aktivitas otak jelang kematian bisa jadi sulit, terutama ketika pasien meninggalkan anggota keluarga yang berduka, Zemar merasa senang mengetahui bahwa otak kita dapat membenamkan kita dalam kenangan yang paling kita cintai saat kita meninggalkan dunia. Sesuatu yang dapat kita pelajari dari penelitian ini adalah, meskipun orang yang kita cintai memejamkan mata dan siap meninggalkan kita untuk beristirahat,
Otak mereka mungkin memutar ulang beberapa momen terbaik yang mereka alami dalam hidup mereka, tutupnya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.